Bagaimana Bu Eva dan Pak Didin, Pak Helmi, apa bisa kita Oke, siap. mulai? Nggih, monggo. Ya, siap, Iya, siap. siap, siap. Monggo. Mau, Siap, siap, siap. ya. Kita mulai nggih? Bismillah. Oke, monggo silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para teman-teman penggerak di KGB Tuban, yang kami hormati juga Bapak Didin Rasyadi yang menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Gresik melewati beberapa kabel tiang listrik dan lain sebagainya. Iya. Menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita, berkolaborasi, karena itu adalah basic kita di Kutu Belajar, saling berbagi, berkolaborasi. Dan juga moderator pada malam hari ini Bapak Helmi, selamat datang, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbagi menjadi moderator kita pada malam hari ini. Dan teman-teman luar biasa, guru-guru hebat, guru-guru pembelajar yang sudah bergabung dengan kita, ada 32 guru, kita beri aplaus yang meriah, luar biasa. Sip. Malam ini kita akan belajar banyak hal. Sebelum kita mulai, kita baca dulu suratul Fatihah. Semoga malam hari ini kegiatan kita berjalan lancar dan kita berikan hadiah Al-Fatihah juga kepada, insya Allah. Tadi saya dengar kabar duka juga dari pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Beliau kabundut malam hari ini. Jasanya sangat luar biasa bagi pendidikan di Indonesia. Kita hadiah suratul Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti yang sudah kita ketahui dari informasi yang kita sampaikan, bahwa malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang cukup asing sebenarnya di telinga kita, yaitu tentang coding. Kalau kita ngomong coding itu programmer, program. Terus nanti kalau sering nonton film, oh ngehack ini mesti, ngehack komputer mungkin dengan bahasa yang seperti itu. Tapi ternyata judulnya ternyata Coding for Kids. Oh, berarti pasti bisa seperti itu. Gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Didin dan akan dimoderatir oleh Pak Helmi. Itu dari saya. Kegiatan kita malam ini yang nanti akan berjalan flow saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan seperti itu. Oke, waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan kepada Pak Helmi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Puluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini malam kita kedatangan tamu yang luar biasa, akan membagikan ya ilmunya. Bahkan tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit. Beliaunya ini akan mempraktekkan, ngajak praktek langsung ya tentang coding. Sebelum beliaunya memaparkan tentang apa sih coding itu, kemudian manfaatnya untuk anak-anak apa gitu ya, saya dikasih CV ya, sama beliaunya. Jadi Mas Didin Rosadi ini seorang guru, dosen, YouTuber. Wah. Waduh. YouTubernya iya. Asia. Iya, YouTuber. Satu bulan beliau ini sudah menghasilkan 25 juta, Pak. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Saya harus ke Gresik berarti ini, Pak. Bisa aja. Iya, kita belajar nanti pada Pak Didin. Nah, Doanya Pak Helmi. pengalaman beliau di dunia coding. Pengalaman beliau di dunia coding ini, programmer CV ya, di CV Wahana Kreasi Mandiri.
programmer Biro Data dan Siswo UMG. Beliau juga dosen mata kuliah pemrograman di UMG. Nanti Pak Didin akan menjelaskan, mungkin kalau ada yang bertanya tentang nomor HP-nya, alamatnya, langsung Istrinya mungkin Pak, bisa istrinya. bertanya juga ya. Iya, istrinya masih satu ini kayak Oh, masih satu. Iya. Nah, coding ini, jujur ini coding ini kan baru ya untuk anak-anak mungkin ya. Untuk guru-guru aja masih baru, apalagi sekolah dasar itu baru banget. Di Tuban aja masih untuk sekolah dasar negeri itu masih asing. Tapi nanti akan dipaparkan oleh Mas Didin manfaatnya apa untuk anak-anak itu, nanti soft skill apa saja yang mereka bisa peroleh dari coding ini. Monggo Mas Didin, silakan untuk dipaparkan. Oke. Nah, coding nah. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menampilkan presentasi ya. PowerPoint-nya belum muncul Pak ya? Sebentar. Belum muncul Pak. Oke, tayar aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sudah muncul. Sudah Oke, sip. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, saya sampaikan kepada Pak Helmi selaku moderator, kemudian Pak Husnul tadi sebagai host, dan teman-teman penggerak di KGB Tuban, Bu Emi dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Oh ya, untuk Bapak Ibu peserta juga, saya ucapkan Assalamualaikum, selamat bertemu dan berkenalan dengan saya. Jadi saya alhamdulillah ini kemarin beberapa hari yang lalu dijabri oleh Bu Emi, yang beliaunya merupakan salah satu tim penggerak di KGB Tuban. Nah, kok tahu-tahu Mas, sampean ada ini ya, ada di kegiatan untuk coding kids ya? Nggih Ibu ada, tapi ya ini masih belum terlalu lama juga gitu. Nah, ini kok minta untuk bisa berbagi di teman-teman KGB Tuban. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya ini adalah istilahnya sharing bareng ya, bukan mengajari, bukan sebagai pemateri, tapi kita belajar bareng saja di sini ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, istilah coding kelihatannya masih asing begitu nggih. Jadi kalau kita membayangkan coding yang seperti disampaikan oleh Pak Husnul tadi, wah, coding ini hubungannya dengan dunia crack begitu ya. Nah, itu mungkin kalau yang levelnya yang sudah level tinggi ya mungkin ya, kita kalau ngomong coding ya pasti akan berbicara dengan sebuah teks yang mungkin asing ya, tidak seperti bahasa manusia biasanya ya, ada bahasa kode-kode. Nah, cuman ini codingnya itu adalah coding for kids. Otomatis kalau coding for kids ya nanti disesuaikan dengan bagaimana kita bisa mengajari anak-anak dari usia dini sekali ya, bahkan usia 4 tahun itu sudah bisa kita ajarin dengan dunia coding.
sampai dengan usia-usia remaja. Ya, terus emangnya mereka bisa nanti membuat pemrograman yang rumit seperti itu. Nah, dengan aplikasi atau penyedia layanan coding ini nanti yang kita bahas hari ini, itu memungkinkan Bapak Ibu. Jadi mereka bisa coding dengan tanpa menggunakan bahasa coding yang ribet, yang seperti kita bayangkan itu. Nah, oke, jadi di sini ada sedikit paparan dari saya sebelum nanti kita bisa praktik langsung. Saya punya sebuah kalimat yang lumayan menggelitik. Jadi coding is amazing, ya. Jadi dengan coding nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, begitu. Oke. Bapak Ibu, tadi sempat disampaikan oleh Pak Helmi selaku moderator. Ini profil saya, jadi nggak perlu saya sampaikan kembali. Ya, mungkin yang saya bahas di YouTubernya saja. Jadi tadi disampaikan selama 1 bulan 25 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan pencapaian, ya. Terima kasih doanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada istilahnya kata bijak dari seorang Steve Jobs. Ini foundernya Apple yang beliaunya sudah almarhum, ya, tahun 2011. Salah satu foundernya Apple. Nah, beliaunya punya satu buah kalimat seperti ini: everybody in this country should learn to program a computer because it teach you how to think. Nah, ini menurut Steve Jobs. Jadi sebaiknya setiap orang di negara ini tuh harus diajari ilmu komputer, begitu, ilmu program komputer, karena dengan itu akan mengajari mereka bagaimana berpikir. Nah, ini menurut Steve Jobs. Ya, kok bisa sampai seperti itu? Ya, nah, itu nanti kita bahas. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Coding, ya. Coding itu kan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia adalah pengkodean, ya. Jadi pengkodean ini adalah sebenarnya cara kita manusia itu bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, jadi bagaimana kita itu misalnya ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada sebuah istilahnya apa ini, labirin, ya, game labirin. Ini untuk bisa nyampe ke tujuan itu seperti apa dan dijalankan oleh komputer sesuai dengan yang apa yang kita perintahkan. Nah, itu dibutuhkan yang namanya kode-kode program atau istilahnya coding tadi itu. Ya, jadi cara kita manusia itu bisa berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer itu kan bahasa yang dia mengerti kan bahasa mesin. Nah, dari bahasa mesin, nah itu ada istilahnya jembatannya itu ya bahasa kode itu, Pak, bahasa kode program itu. Oke, jadi dengan coding itu nanti kita bisa membangun artinya membuat baru. Kemudian kita juga bisa mengoperasikan apa saja, bisa berupa situs atau web, bisa berupa aplikasi, bisa berupa game ataupun yang lainnya. Ya, jadi intinya di situ Bapak Ibu. Jadi coding itu adalah sebagai cara kita berkomunikasi dengan komputer. Nah, kemudian untuk yang kalau kita hubungan dengan coding for kids, kira-kira yang anak bisa pelajari dari ilmu coding itu apa saja? Ya. Kalau di barat Bapak Ibu, di luaran sana, ya, di dunia barat, di yang ilmu pendidikannya sudah maju. Maaf Pak Didin, ini Bu Eni presentasinya Pak dimatikan. Bu, ini presentasinya Bu Eni Sofiana, karena presentasinya Pak Didin PowerPoint-nya nggak keluar. Bu Eni Sofiana. Gimana Pak? Tereng. Gimana Pak Helmi? Bisa dilanjut? Sudah bisa. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjutkan Pak ya. Jadi, kira-kira apa terus yang bisa dipelajari oleh anak-anak kita dari dunia coding ini?
Yang pertama pasti mereka itu nanti kita arahkan supaya bisa berpikir logis. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena komputer itu sendiri cara bekerjanya adalah dengan cara yang logis. Logis itu masuk akal sesuai dengan istilahnya aturan-aturan kebenaran. Jadi misalnya kalau memang ada aturan ketika ada inputan A, maka dia melakukan X. Ketika ada inputan B, dia melakukan Y. Ya sudah, itu yang akan dia lakukan. Logis ya. Jadi berpikirnya itu logis, masuk akal. Dan sesuai dengan aturan kebenaran. Aturan kebenaran itu ya sesuai dengan rule yang sudah disiapkan. Kemudian anak-anak juga bisa dilatih berpikir sistematis. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan belajar coding, anak-anak itu nanti diarahkan untuk bisa berpikir step by step. Seperti contoh yang tadi di labirin, bagaimana dia bisa menuju ke posisi tujuan di sini. Maka dia harus melakukan step by step-nya adalah maju dulu ke depan. Nah, mungkin kalau di bahasa codingnya nanti itu seperti ini. Move forward, ya, 1 kali. Kemudian dia harus belok ke kanan, maka dia harus pilih perintah turn right, seperti itu, 1 kali. Kemudian move forward, maju lagi, turn left, dan move forward untuk bisa mencapai tujuan akhirnya. Nah, jadi itu melatih berpikir sistematis, step by step, struktur. Anak-anak akan dilatih itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan berpikir solutif. Karena sebenarnya dengan belajar bahasa program, dengan belajar coding, tujuan akhirnya adalah kita itu menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, nanti anak-anak diarahkan ke sana, solutif. Seperti Bu Tejo itu ya, solutif. Berpikir solutif. Jadi permasalahan apapun, misalnya game misalnya, seperti tadi, solusi yang diharapkan adalah pokoknya pion tadi itu, labirin tadi itu bisa mencapai tujuan. Nah, gimana solusinya? Nah, sebenarnya kan bisa jadi langkahnya nggak seperti ini saja, ya kan? Bisa juga anak itu memilih ke atas dulu, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke bawah. Bisa juga ke bawah, kemudian belok ke kiri, maju. Nah, yang penting yang penting tujuannya tercapai. Nah, pikir solutif, tapi juga harus diimbangi dengan yang ini, berpikir logis dan sistematis. Logis itu masuk akal. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau tujuannya di sini, tetapi harus naik dulu ke atas. Kemudian belok kanan, baru ke bawah, terus ke bawah. Nah, kira-kira itu masuk akal atau logis nggak? Nah, itu. Jadi antara berpikir logis, sistematis, dan solutif itu satu paket. Ketika kita mengajari anak sebuah ilmu coding. Nah, kemudian yang berikutnya, fasih menggunakan teknologi jelas, karena untuk belajar coding minimal anak-anak itu akan mengenal teknologi internet, ya, teknologi internet atau teknologi komputer itu sendiri, ya, karena bahasa program itu ya dijalankannya kalau nggak di komputer ya di perangkat handphone atau gadget, ya. Nah, jadi fasih dengan teknologi, mengenal dunia teknologi. Kemudian mengasah kreativitas. Nah, kreativitas di sini nanti coding di anak-anak itu jangan Bapak Ibu pikirkan terus hal-hal yang sangat rumit gitu, enggak. Ya. Bisa nanti coding ini kita arahkan untuk di dunia bercerita, storytelling, ya, bercerita. Nah, dari situ anak-anak bisa kreativitas, mengasah kreativitasnya. Misalnya membuat sebuah game atau bercerita dengan cara mereka dengan menggunakan gambar-gambar mereka yang ditransfer, dimasukkan ke sebuah komputer. Nah, nanti mereka akan lebih kreatif. Ya. Kadang imajinasi anak-anak itu kalau sudah kita kasih gambaran begitu, bahkan bisa di luar prediksi kita. Ya, imajinasi mereka akan sangat luas. Nah, itu bisa kita asah. Kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, bayangkan nanti murid-murid Bapak Ibu itu sudah bisa membuat coding, membuat game,
gamenya ini bisa di-share ke teman-temannya. Bagaimana? Pasti akan merasa lebih percaya diri. Dia akan bangga hasil karyanya itu ada dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di era industri 4.0 kali ini, yang kita pikirkan coding yang ribet itu hampir mulai beralih ke sesuatu yang lebih mudah Bapak Ibu. Bahkan ada ungkapan the future of coding is no code. Drag and drop tools make anyone a maker. Jadi ke depan, kalau zaman saya dulu Bapak Ibu, dari zaman kuliah sampai saya zaman bekerja di beberapa tempat itu, instansi itu, coding ya murni teks, bahasa coding, bahasa pemrograman teks harus saya ketik dan saya harus hafal betul bahasa-bahasanya. Nah, ke depan hal-hal yang seperti itu akan mulai bergeser. Ya. Jadi coding is no code. Padahal judulnya coding tapi tanpa menggunakan kode, tapi diganti dengan drag and drop. Jadi cukup seret, tarik, kemudian pasang, tarik, pasang. Seperti yang tadi, seperti bermain puzzle. Nah, jadi seperti itu. Jadi akan lebih memudahkan anak-anak untuk bisa sudah masuk kompetitif di dunia persaingan industri 4.0 ini sudah lebih siap dari awal. Begitu. Karena untuk belajar coding saja sudah sangat mudah seperti itu. Anak-anak sudah bisa menciptakan project mereka sendiri, karya mereka sendiri. Oke, terus bagaimana memulainya? Nah, ini untuk memulainya ya nanti harus berlatih anak-anak, berlatih atau mengikuti pelatihan di kelas-kelas coding. Nah, Bapak Ibu yang hadir di virtual meeting kali ini nanti bisa menjadi istilahnya memberikan wadahnya murid-murid Bapak Ibu untuk bisa itu mengikuti pelatihan coding. Mereka harus mau mencoba membuat project karya mereka sendiri. Nah, nanti dari situ bisa kita asah skill mereka. Kemudian memanfaatkan sumber online untuk belajar mandiri di rumah. Nah, untuk yang media kita pelajari nanti, ya malam ini, kita akan mencoba untuk yang versi online Bapak Ibu. Yang tanpa harus menginstal. Dari rumah, dari manapun, kita sebagai guru ataupun anak-anak nanti bisa mengasah skill mereka dengan sumber online itu. Ya, nanti kita manfaatkan, akan saya tunjukkan beberapa yang bisa kita pakai. Ya. Nah ini, jadi memulai untuk mengajar anak coding itu bisa kita arahkan seperti ini. Jadi beralih dari pemain atau player menjadi pembuat atau kreator. Jadi anak-anak yang selama ini suka main game, ya, itu saya yakin ada ketertarikan di dunia IT, baik itu handphone maupun komputer. Nah, itu bisa kita arahkan. Anak-anak pasti punya imajinasi di situ. Nah, awalnya yang sebagai pemain saja, ya, gamer. Nah, itu nanti bisa kita arahkan menjadi kreator, ya, pembuat game. Ya, jadi banyak penyedia layanan supaya anak-anak ini bisa kreatif, bisa membuat game. Salah satunya Scratch, ya, salah satunya Scratch. Atau bisa juga code.org, ada Blockly Game, ada Tinker.com. Nah, itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bisa terjun sebagai pembuat program atau pembuat game. Bisa manfaatkan beberapa fasilitas online. Nanti bisa pakai Scratch, bisa pakai code.org, Blockly Games atau Tinker. Ya, nanti bisa kita coba satu persatu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu salah satu yang bisa kita terapkan ke anak-anak untuk mulai belajar coding, ya, bermain dengan mainan teknis coding. Ya, ini salah satu tampilannya adalah Blockly Games. Ya, jadi anak-anak bisa bermain puzzle atau maze atau labirin, bermain board, ya, temanya itu, tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur belajar coding. Bagaimana mereka berpikir logis, sistematisnya itu bagaimana mereka bisa menyusun langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah.
Berarti juga berpikir solutif tadi itu. Jadi logis, sistematis, dan solutif itu satu paket ketika kita mau mengajarkan ilmu coding. Ini block click games. Atau bisa juga thinker seperti ini. Bagaimana seekor anjing ini bisa mencapai sepatunya, melompatnya berapa kali, kemudian larinya berapa kali. Nah, itu kita bisa mulai mengajarkan seperti itu. Hal-hal dasar dulu saja. Kemudian, nah ini Scratch, bahasa pemrograman yang visual. Nah, kalau Scratch ini saya lebih cenderung ke sini Bapak Ibu, menggunakan Scratch. Karena di dalamnya itu mulai dari dasar sampai dengan level tingkat tinggi, ini ada di Scratch. Itu difasilitasi. Ya, bahkan untuk yang anak usia dini, Scratch juga ada, Scratch yang versi junior. Ya. Jadi kalau saya nanti lebih menyarankan pakai yang ini. Atau kalau Bapak Ibu mau coba yang tadi, Code ORG juga ada, Tinker juga ada. Nah, monggo, ya sesuai dengan selera. Nah, ini juga sama. Sistemnya seperti bermain blok, ya. Seret ya, drag and drop, sesuai dengan apa tadi, berpikir logis, sistematis, dan solutif. Gitu. Nah, ini contoh tampilannya, Bapak Ibu. Bagaimana kucing ini misalnya dia berlari kemudian terbang, dari terbang kemudian menjemput temannya, kemudian turun kembali. Nah, ini salah satu contoh perintahnya. Jadi ada tampilan seperti ini, seperti bermain puzzle. Jadi tersedia beberapa blok di sebelah kiri. Nah, mau memanfaatkan yang mana, tinggal ditarik aja, tinggal drag and drop. Nah, ketika dijalankan nanti dia akan berjalan sesuai dengan perintah yang diberikan. Kemudian, nah ini referensi yang bisa Bapak Ibu jadikan contoh dasar ya. Jadi ada Scratch, ada block click game, ada Tinker, ada Code ORG. Nah, mungkin itu paparan di awal. Yang selanjutnya bisa kita coba untuk praktek gitu ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya saya akan coba untuk menampilkan untuk yang block click game dulu. Block click game dulu. Saya akan menampilkan sebentar block click games, kemudian Scratch, kemudian Tinker, kemudian Code ORG. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Saya mau menampilkan yang block click game dulu. Nah, ini tampilan block click game Bapak Ibu. Ya, jadi salah satu game yang sudah bisa dikatakan untuk sudah bisa kita pakai untuk awalan mengajarkan anak-anak dunia coding. Contoh di sini ada puzzle, game puzzle. Nah, seperti ini. Ini sudah pernah saya jalankan soalnya. Periksa jawaban. Nah, sudah betul. Jadi hapus data untuk mengosongkan kembali. Ya. Kalau kita klik seperti ini, anak-anak disuruh merangkai gambar hewannya, kemudian karakteristiknya, misalnya kakinya ada berapa, kemudian ciri-cirinya apakah punya cucu atau bulu, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk kita ajarkan ke anak-anak. Minimal untuk berpikir logis dulu dan sistematis, ya, menyusun. Contoh, untuk yang lebah. Nah, ini kan anak-anak harus mencari mana ya gambar lebah. Nah, maka anak-anak akan mencari ini, diseret, kemudian dimasukkan. Seperti bermain blok puzzle. Kemudian kakinya ada berapa? Nah, anak-anak biar menghitung, ya, sekalian menghitung. Nah, misalnya 6. Kemudian ciri-cirinya di sini banyak tersebar. Kira-kira ciri-ciri lebah itu yang mana? Apakah penyengat? Iya, bisa masuk.
kemudian dia menghasilkan madu. Nah, seperti ini. Periksa jawaban. Nah, nanti mungkin terakhir ya. Ini dulu, siput juga sama, gambarnya. Kemudian kakinya ada berapa, dia nggak berkaki. Cirinya dia punya tempurung. Terus ada lendirnya. Nah, seperti ini. Terus bebek, untuk bebek gambarnya ini. Kemudian kakinya ada 2. Dia punya bulu dan punya cucuk. Nah, kemudian yang terakhir kucing. Ini gambarnya. Dia punya janggut. Dia juga punya bulu dan kakinya ada 4. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak sudah mulai berpikir logis, sistematis, dia harus menyusun satu persatu, dan solutif ya. Karena solusi akhirnya adalah dia bisa menyusun puzzle dengan benar. Kita periksa jawabannya. Ya, seperti ini. Nah, dengan seperti ini anak-anak selain bermain game, dia juga diasah cara berpikir logisnya. Ini block league game ya. Dia hanya bermain game, tapi game yang mengasah logika mereka. Termasuk ini, game yang labirin. Bagaimana pion ini bisa menuju sampai dengan tujuan. Ada perintah blok yaitu bergerak maju. Nah, seperti ini dia disuruh menyusun. Ada perintah belok kiri dan ada perintah belok kanan. Nah, kemudian untuk menjalankan ada tombol ini. Kita jalankan. Ya, selesai. Nah, dengan menambahkan 2 perintah ini, bergerak maju, sebenarnya di bahasa programnya itu Bapak Ibu, itu yang ditulis itu ada ini, move forward dan move forward. Ini bahasa program JavaScript Bapak Ibu. Tapi dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan memanfaatkan blok seperti ini. Nah, contoh lagi seperti ini. Anak-anak harus berpikir, dia harus ngapain dulu. Blok mana yang harus dia manfaatkan? Yang pertama pasti dia bergerak maju dulu. Ini sudah tersedia. Terus dari sini dia harus belok kiri. Kemudian maju ke depan, belok kanan, dan maju ke depan untuk bisa mencapai tujuan. Nah, seperti ini. Maju sudah, kemudian belok kiri. Bergerak maju lagi. Kemudian belok ke kanan. Dan bergerak maju. Nah, seperti ini dijalankan. Ya. Nah, ini ada perintah bahasa JavaScript-nya, itu seperti ini Bapak Ibu. Ini baru di level 3. Nanti sampai dengan level 10, tingkat kesulitannya juga akan semakin tinggi. Nah, contoh seperti ini. Bagaimana anak-anak berpikir sistematis dan logis, ya. Dan juga di sini ada berpikir yang efektif ya, efektif efisien. Contoh Bapak Ibu. Di sini untuk bisa mencapai tujuan, anak-anak sebenarnya bisa menggunakan perintah bergerak maju saja. Ini kita lihat ada berapa step. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step untuk bergerak maju. Kita coba. Nah, ternyata yang disediakan hanya 2 blok. Nah, kalau cuma 2 blok, maka kalau dijalankan, majunya ya sudah sampai situ saja. Nah, ternyata ada perintah lain yang tersedia di sini, yaitu perintah perulangan. Nah, ini bahasa coding Bapak Ibu. Repeat until do. Jadi, ulangi perintah ini sampai dengan mencapai tujuan. Nah, begitu. Ini perintah bahasa program sebenarnya Bapak Ibu. Jadi, di bahasa pemrograman yang berbasis teks itu ada perintah repeat until. Cuman sekarang diterjemahkan menjadi yang menarik, yang nggak ribet, yaitu dengan berupa seperti blok ini atau puzzle. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini kita manfaatkan. Jadi perintah repeat until ini adalah perintah untuk mengulang perintah apapun yang ada di dalamnya sampai dengan ada perintah ini until mencapai tujuan. Berarti
ini bisa dimasukkan di dalam sini. Set. Ulangi perintah bergerak maju sampai dengan mencapai tujuan. Nah, intinya gitu. Artinya seperti itu. Jadi ulangi perintah bergerak maju sampai dia mencapai tujuan. Nah, kayak gitu. Coba dijalankan. Ya, maka selesai. Jadi ada perintah ini Bapak Ibu. Jadi ada perintah repeat until, ada perintah while. While ini juga sama, perintah perulangan. While itu selama, maksudnya gitu. Selama belum selesai, maka lakukan perintah ini. Membacanya gitu Bapak Ibu. Selama belum selesai, maka ulangi perintah move forward. Ulangi perintah maju ke depan. Selama belum selesai atau selama belum mencapai tujuan. Nah, cuman dengan cara yang sangat mudah atau menarik bagi anak-anak. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini block league game Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan beralih ke ke Tinker, misalnya gitu. Ke tinker.com. Saya akan share untuk yang Tinker. Nah, alamatnya tinker.com. Nah, di sini juga hampir sama seperti yang tadi, cuma di sini Bapak Ibu sudah diberikan fitur kita bisa mendaftar sebagai orang tua, kita bisa mendaftar sebagai edukator atau guru, ataupun kita juga bisa membuat istilahnya camp ya. Nah, di sini sudah lebih leluasa lagi ya. Tidak seperti block league game tadi hanya bermain game gitu aja. Di sini kita sudah bisa membuat produk, membuat karya. Ya, membuat karya. Hampir sama seperti Scratch sih ya. Cuman kalau saya ini masih belum begitu masuk di dalamnya. Coba ini aja kita lihat untuk yang edukator ya. Tinker for School. Di dalamnya seperti ini. Ada kurikulumnya, ada STEM kursusnya, ada automatic assessment-nya untuk penilaian, dan bahkan ada classroom management-nya. Ya, ini sudah lebih banyak fitur di dalamnya. Ya, termasuk ada classroom. Ini akan memudahkan kita dalam mengelola kelas coding kita bersama anak-anak. Ya. Ini yang kita cari. Iya, betul sekali Bapak. Ada RPP-nya Pak. Betul, ada RPP-nya. Kita tinggal meniru aja yang ada di dalamnya Pak. Ya, jadi ada kurikulumnya di sini. Ya. Nah, ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Tinker is the leading coding platform to teach computer science to students in grades K through 12. Overview-nya, ya. Tinker is used in 80,000 schools in 150 countries. Nah, kita bisa membuat game seperti ini bahkan. Tinker enables Bagaimana interest-driven anak-anak learning. pasti akan Using Tinker, students can learn tertarik to code with jika robots, kita bisa mengarahkan drones, mereka bisa membuat Minecraft, produk. augmented reality, or whatever their Yang interest paling is. penting di dunia coding itu Bapak Ibu Tinker provides adalah mengajarkan 500 mereka hours of bagaimana curriculum, berpikir logis tadi, including block and logis, text coding courses kemudian and hundreds of sistematis STEM dan projects. solutif. Dari situ ketika kita Students arahkan all over the world sebuah have permasalahan, coded almost anak-anak kan 3 billion bisa lines of code with asal Tinker. dasarnya itu sudah mereka dapatkan. Tinker's comprehensive curriculum aligns Oke, with ini relevant saya standards skip saja. and is accessible through both PC, Chromebook, and Pak, Tinker iPad. ini mirip sama Hour of Code ya, Pak? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bu? Tinker ini mirip sama Hour of Code ya? HOC. Oh iya, bisa. Bisa. Oh, Jadi di Tinker ini ada sendiri, Bu. Ada sendiri. Ya, jadi ada ini seperti ini, Bu. Jadi Hour of Code ini punyanya Tinker ada sendiri, punyanya Code.org ada sendiri. Istilahnya program mereka. Ya, Hour of Code, mereka juga punya Tinker. Nah, seperti ini. Jadi ada kegiatan seperti workshop begitu. Nah, ini ada grade-nya untuk K2, grade 3 sampai 5, grade 6. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Dan ini semuanya berbasis seperti puzzle. Contoh yang di PowerPoint saya tadi itu yang ini, Puppy Adventure. Jadi bagaimana anak-anak itu bermain, tapi yang
istilahnya ada unsur edukatifnya, ada mengasah logikanya. Ini sebentar, saya cobakan sedikit saja. Saya nanti mungkin lebih banyak di Scratch ya Bapak Ibu, tapi ini untuk Meet Pixel bisa the Bapak Ibu puppy. manfaatkan juga ya. Ini seperti storytelling. Jadi bagaimana mempertemukan Pixel the puppy ya. Click anywhere to continue. Nah, ini ada ceritanya. Pixel has enjoyed a nice day out with his family, but it looks like they forgot to put him in the car and are about to leave. Nah, jadi anjingnya ini ketinggalan. Klik continue. Can you program Pixel to bark and alert them? Jadi seperti ini. On start. Kemudian jalankan perintah bark. Nah, jadi bermainnya atau mengasah gamenya ini mengasah logika. Sebentar, untuk next levelnya akan lebih banyak yang diasah. Look, a shoe. Contohnya, dia melihat ada sepatu. Bagaimana menuju ke sepatu? Program Pixel to run to the shoe to pick up the scent. Nah, kan? Maka perintahnya adalah on start, dia harus melakukan run, lari. Jadi ketika dimulai, ada perintah lari. Coba dijalankan. Nah, larinya ternyata masih kurang ya. Nah, ternyata masih kurang. Larinya ada berapa step? You need to connect. Nah, berarti larinya butuh 2 kali, 2 step. Nah, seperti itu. Ini contoh Tinker ya. Contoh Tinker yang game, yang versi game, bukan yang membuat karya sendiri. Untuk yang membuat karya sendiri ada juga ya, yang dari Tinker ini. Atau juga yang dari Code.org. Sebentar, saya stop share. Yang Code.org ini juga sama Bapak Ibu. Hampir sama seperti Tinker. Ya, juga ada bagi pendidik, bagi siswa, belajar di rumah. Di sini fiturnya lebih banyak lagi malahan untuk bisa membuat coding, dan ini lebih saya kira tantangannya lebih tinggi bagi anak-anak karena perintah codingnya itu sudah lebih mirip dengan bahasa coding. Tapi kalau di Scratch full pakai blok begitu. Kalau yang di sini sudah lebih levelnya itu lebih tinggi lagi. Contoh untuk yang pendidik. Ya, ini kita nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri ya Bapak Ibu. Saya ini hanya pengantarnya saja. Atau kalau ada sesi tambahan lagi ya, nggak mungkin karena kita bahas cuma 1 malam. Contoh ini untuk anak usia 4 tahun atau pra pembaca. Ini bahkan sudah ada. Ya. Dan di Code.org ini pengantar dari Mark siapa ini? Zuckerberg, penemu Facebook, kemudian penemu Instagram. Ini pengantarnya di sini malahan. Jadi di Code.org. Ya, coba kita lihat sebentar seperti apa. Ini untuk yang pra membaca Bapak Ibu, usia 4 tahun sudah dilatih untuk berpikir logis ya, yaitu gimana caranya adalah mereka bermain puzzle seperti ini, memasangkan seperti ini. Nah, ini di dunia barat seperti ini cara mereka melatih berpikir logisnya. Nah, seperti ada gambar siput bagaimana menyusun di dalam bawah. Nah, ini untuk usia pra membaca. Nanti kalau yang levelnya lebih tinggi, ya jelas tantangannya juga lebih tinggi. Jadi seperti ini untuk Code.org. Oke, saya skip. Saya kira cukup untuk yang Code.org. Nanti silahkan Bapak Ibu nanti bereksplorasi. Sekarang kita akan membahas di Scratch.
Mas Didin, ini Dalam. ada pertanyaan bentar Mas Didin. Monggo. Dari Pak Adi Mehmet, untuk tinker, apakah perintahnya bisa dalam bahasa Indonesia? Tinker. Ya. Kalau tinker sebentar. A baseball cap. Apakah perintahnya bisa dalam bahasa Bahasanya Indonesia? ya. Kalau tinker ini Iya. saya belum mendalami Bapak Ibu. Kalau yang biasanya itu ada pilihan bahasa. Di bawah sini mungkin ada. Kayaknya nggak ada kalau tinker, Pak. Kalau tinker nggak ada bahasa Indonesia. Kalau Bahasa Inggris scratch bisa ya? ada. Scratch ada nanti. Kalau yang block click game tadi kan ada ya. Kalau yang Ya. code ORG juga ada bahasa Indonesianya. Ya, code ORG bahasa Indonesia, cuman untuk perintah-perintah programnya kayaknya tetap bahasa Inggris. Ya, monggo nanti Oke. dieksplor lagi. Ya. Oke. Langsung lanjut Pak. Lanjut di Scratch nggih. Nah, kalau Scratch ini alamatnya scratch.mit.edu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini versi bahasa Inggris, bisa diubah kalau bahasa Indonesianya di paling bawah ini ada bahasa. Nah, ini bisa kita ganti bahasa Indonesia. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sebenarnya sih selera nggih Bapak Ibu, selera sekali lagi monggo nanti bisa menyesuaikan kira-kira yang enak yang mana Bapak Ibu memanfaatkan penyedia layanan belajar coding yang mana. Nah, jadi kalau di Scratch ini hampir sama seperti yang tadi, mereka fokusnya itu anak-anak bisa membuat cerita, bisa membuat game, dan bisa membuat animasi versi mereka. Dan slogan mereka adalah imagine, create, kemudian share. Jadi anak-anak itu disuruh berimajinasi, kemudian create, membuat versi mereka, dan mereka share ke seluruh penjuru dunia. Karena di Scratch ini yang paling terkenal adalah kolaborasinya, berbaginya, sharingnya. Jadi kita nanti bisa mencari, mengeksplor hasil karya teman-teman atau orang-orang lain yang ada di Scratch ini, dan kita bisa meremixnya. Meremix itu membuat versi kita sendiri. Ya, jadi kalau yang saya dalami di Scratch itu seperti itu. Saya belum mendalami yang code ORG ataupun Tinker Bapak Ibu. Makanya saya lebih tahu yang ini. Oke, untuk bisa memanfaatkan fitur yang lebih di Scratch, Bapak Ibu bisa membuat akun terlebih dahulu. Dengan cara bergabung di Scratch ini nanti Bapak Ibu akan membuat akun tapi akun biasa. Bukan akun sebagai pendidik atau bukan sebagai guru. Kalau Bapak Ibu ingin membuat akun yang sekaligus digunakan untuk proses pembelajaran, maka saya sarankan untuk memilih ini untuk pendidik. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba-coba dulu, mau mengeksplorasi gimana sih Scratch itu, boleh pakai yang bergabung dengan Scratch gitu aja. Nanti akunnya itu akun biasa. Ya. Bedanya apa sih akun biasa dengan akun pendidik? Kalau akun biasa itu nanti di menunya, saya masuk dulu aja Bapak Ibu. Saya sudah punya akun, makanya saya masuk saja. Saya pakai yang ini aja dulu. Saya punya beberapa akun Bapak Ibu. Nah, kalau di akun yang ini adalah akun biasa. Menunya cuman ini Bapak Ibu. Profil, karyaku, pengaturan akun, dan keluar. Ya, jadi selain menu-menu yang ada di luar, khusus menu yang kita punyai adalah pengaturan profil. Ya, kemudian melihat karya-karya kita dan pengaturan akun dan keluar. Tapi kalau untuk yang pengajar, pendidik, itu ada menu tambahan satu lagi, yaitu menu kelas ya, kelas pembelajaran. Contoh ini saya masuk yang ada kelasnya. Nah, ini yang saya gunakan untuk proses
pembelajaran di kelas saya. Jadi ini ada menu tambahan seperti ini Bapak, kelas saya. Hampir sama seperti di Tinker tadi, tinker.com. Itu kan juga ada yang versi pendidik ya. Jadi sudah ada kurikulumnya, ada bagaimana untuk penilaian, kemudian juga sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, kalau yang ini itu mungkin agak terbatas. Dia tidak terhubung ke Google Classroom. Monggo, berarti nanti Bapak Ibu bisa lebih prefer pakai yang mana, monggo, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera. Kalau saya sementara ini masih menggunakan Scratch. Nah, di kelas saya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya punya murid yang ini kebetulan yang sudah join baru 2. Sebenarnya ada beberapa, tapi baru 2. Dan di kelas ini saya bisa memeriksa project-project mereka. Ya, termasuk saya bisa berkolaborasi dengan mereka ya, untuk membuat sebuah karya. Nah, ini contoh karya. Oke, terus, nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung, emang Scratch itu ya apa sih, gitu ya. Nah, jadi kalau tampilannya seperti ini Bapak Ibu, untuk bisa melihat gimana sih Scratch itu, mungkin saya lihatkan karya saya saja nggih dulu, biar nanti Bapak Ibu ada gambaran lah minimal sedikit. Jadi Scratch ini Bapak Ibu fokusnya adalah di story, kemudian games dan animasi. Anak-anak nanti bisa diarahkan untuk membuat cerita mereka versi komputer, kemudian membuat game versi mereka dan membuat animasi. Ini contoh yang sudah pernah saya buat. Hunting fish. Hunting fish ini berburu ikan. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, untuk bisa membuat game ya di Scratch itu sangat mudah Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini tampilan atau interface dari lembar kerja Scratch. Ada kode, ada kostum, ada suara. Ini bagian menu yang utama. Ya, di bagian kiri ini ada kode, kostum, suara. Kemudian kalau kita aktifkan kode, di sini ada beberapa puzzle, istilahnya gitu, atau blok ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membuat perintah program. Jadi ini perintah program semua Bapak Ibu, tapi dalam bentuk puzzle. Ya, kemudian untuk kostum ini kita gunakan untuk mengelola tampilan objek ya yang ada di game kita atau karya kita di project kita. Misalnya mengganti warna atau mengganti jenis ikannya. Ini istilahnya sprite Bapak Ibu. Kalau di Scratch itu objek yang ada di game itu atau di project itu namanya sprite. Ya. Ini sprite ikan. Ya. Sprite ikan. Di sini bisa kita ganti jenis ikannya, warna-warnanya, atau bahkan kita bisa menggambar sendiri di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa memilih sprite yang tersedia. Banyak sekali. Ini saya menjelaskannya agak terpotong-potong karena mengingat waktunya sudah seperti itu ya. Sudah jam 8:27. Oke, Bapak Ibu, untuk membuat perintah di Scratch itu seperti ini. Saya punya sprite ikan hiu. Saya ingin dia itu bergerak maju ke depan. Gimana caranya supaya dia bisa bergerak maju ke depan? Maka kita bisa memilih kode yang kategorinya adalah gerakan. Dia kan bergerak, maka kita bisa cari yang digerakkan. Nah, di gerakan ini ada contoh perintah gerak 10 langkah. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, ya drag and drop di sini, nggih. Kemudian kita coba jalankan. Nah, maka dia maju. Bapak Ibu perhatikan pause-nya. Ketika ini saya klik,
Nah, dia maju ke depan 10 langkah. Kalau saya tekan terus, nah dia maju. Nah, ini contoh perintah. Contoh perintah di Scratch. Ya, gerak 10 langkah. Kalau saya mau perintah yang ini, dia berputar 15 derajat ke kanan. Coba saya jalankan. Nah, dia akan berputar seperti ini. Kalau saya klik terus. Ini contoh perintah. Atau dia pergi ke X berapa, Y-nya berapa. Jadi, di Scratch itu, ini lembar kerjanya itu ada seperti koordinat. Kalau X itu berarti kalau semakin ke kanan, nilai X-nya semakin besar. Di tengah ini berarti X-nya 0. Semakin ke kiri, X-nya adalah minus. Nah, kalau ke atas sama. Kalau semakin ke atas adalah nilai Y-nya semakin bertambah. Di tengah ini Y-nya 0. Semakin ke bawah, Y-nya minus. Nah, itu kita bisa men-setting di sini. Misal, kita ingin pause ini, hiu ini beralih ke titik koordinat 0 dan 0. X-nya 0, Y-nya 0. Saya perbesar Bapak Ibu biar kelihatan. Pergi ke X0, Y0. Nah, ketika saya klik, maka hiu ini berada di tengah-tengah area kerja. Contoh, saya taruh di sini. Saya klik ini. Ya, dia akan menuju ke situ. Ini salah satu perintah yang ada di Scratch yang nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah game, animasi, ataupun cerita. Nggak hanya yang berkaitan tentang gerakan, Bapak Ibu. Ada juga yang berupa tampilan. Contoh. Ya. Contoh, saya ingin ketika diklik hiu ini berubah menjadi kostum yang berikutnya. Contoh, kita manfaatkan ini. Ganti kostum ke hiu yang jenis pertama, yang A. Ini coba saya klik. Bapak Ibu perhatikan hiunya. Nah, dia berganti menjadi hiu yang wajahnya sedih. Nah, ini nanti bisa kita kombinasikan antara satu dengan yang lain supaya bisa melakukan gerakan atau animasi ataupun proses cerita yang lebih interaktif. Ya, ini kan hanya sepotong-sepotong Bapak Ibu. Kalau kita sudah susun seperti ini, nah ini coba ini saya hapus nih. Saya hapus ini tadi yang percobaan. Saya akan menjalankan susunan perintah yang sudah saya siapkan ini. Ketika diklik bendera hijau itu di sini Bapak Ibu. Ini bendera hijau tandanya start. Ini tanda stop artinya berhenti. Ketika diklik bendera hijau, maka saya ingin mengatur gaya rotasi dari hiu ini itu bisa berputar ke segala arah. Ini ada pilihannya ke segala arah, ke kiri kanan atau tidak berputar sama sekali. Ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari fungsinya ini sambil jalan. Ini Bapak Ibu coba diperhatikan yang sudah saya siapkan saja. Terus, ketika diklik tadi, mengatur rotasinya bisa berputar ke segala arah. Ya. Terus ini, selamanya ini adalah perintah perulangan Bapak Ibu. Kalau tadi kan ada perintah perulangan di blok klik game, itu ulangi sampai dengan mencapai tujuan. Nah, tapi kalau di Scratch ini ada perintah perulangan seperti ini. Selamanya, apa yang harus dilakukan adalah yang berada di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, mengarahkan hiu ini ke pointer mouse. Jadi hiu nanti ini, ketika saya menggerakkan mouse, dia akan mengikuti arah mouse itu. Terus, selain mengikuti arah mouse, dia akan bergerak maju 4 langkah. Saya contohkan ya, saya klik bendera hijau. Nah, ketika saya menggerakkan mouse, ikan hiu ini mengikuti arah mouse. Ya, cukup dengan beberapa perintah itu saja. Ya. Nah, ini akan seru ketika anak-anak ini bisa membuat versi mereka. Jadi game ini tujuannya adalah berburu ikan warna kuning itu Bapak Ibu. Jadi dia harus mengenai ikan warna kuning untuk mendapatkan nilai. Contoh, ini saya arahkan ke ikan kuning. Ya, Bapak Ibu perhatikan di nilai.
di pojok kiri atas itu nilainya bertambah. Jadi ketika hiu ini menyentuh ikan kuning, maka nilainya bertambah 1. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ikan kuning ini disetting ketika dia tersentuh oleh hiu, maka dia beralih posisi X dan Y-nya. Kemudian dia diatur, dia terus berputar seperti itu, berputar ke kanan seperti itu rotasinya. Ya, dan ketika tersentuh ada bunyi pop seperti itu. Nah, itu perintahnya di mana? Padahal ini nggak ada. Perintahnya adalah di sprite yang ikan kuning. Nah, ini perintahnya lumayan lebih banyak. Jadi ketika diklik tanda bendera hijau, nilai yang ada di sini, ini kan nilainya bernilai 17 ini. Supaya nggak 17, dia diatur menjadi 0 dulu. Jadi ketika pertama kali dimulai, nilainya 0. Kemudian dia diatur selamanya ikan kuning ini berputar 15 derajat. Berputar terus begitu. Terus gerakannya 10 langkah. Jadi berputarnya agak melebar gini. Ikan kuning. Terus, ada perintah ini Bapak Ibu. Ini adalah perintah pemrograman. If, jika menyentuh hiu, maka, then itu maka. Jadi, jika menyentuh hiu, maka ngapain? Pertama, ada perintah mulai suara pop. Artinya, munculkan suara pop. Jadi, ketika ikan kuning ini tersentuh oleh hiu, maka ada suara pop. Pop, gitu. Kemudian, atur X ke, nah ini. Jadi, kita mengatur posisi ikan kuning ini, X-nya, nilai X-nya, koordinat X-nya itu pilih acak antara minus 200 sampai dengan 200. Jadi dia diacak, posisi X-nya itu kiri kanannya itu diacak. Ya, biar kita nggak bisa prediksi di mana nanti munculnya ikan kuning. Ketika dia sudah tersentuh oleh ikan hiu, ikan hiu, dia akan beralih posisi X-nya tapi acak. Karena ini random. Random minus 200 sampai plus 200. Begitu juga Y-nya. Dia random ke atas bawahnya ini plus 200 sampai dengan minus 200. Terus ketika tersentuh juga, ubah nilai yaitu sebesar 1. Diubah itu maksudnya ditambah 1. Jadi ketika ikan kuning itu menyentuh hiu, maka ada suara pop. Kemudian dia nilai X-nya dirubah, acak. Nilai Y-nya dirubah acak, dan variabel nilai ditambah 1. Perintahnya ini Bapak Ibu. Ini sudah cukup menjadi game yang sangat menarik bagi anak-anak. Ya, seperti ini. Jadi dia menangkap atau hunting fish yang warna kuning ini. Ya, ketika tersentuh ada suara pop, kemudian ikan kuning ini beralih acak, posisinya di mana kita nggak bisa prediksi karena random. Dan ketika tersentuh, nilainya semakin bertambah. Nah, ini nanti bisa kita modifikasi. Misal, kalau sudah nilainya mencapai 25, levelnya berubah. Berubahnya gimana? Misalnya, background-nya ini diganti. Ya, diganti menjadi laut dalam. Begitu misalnya, laut yang lebih dalam atau suasana lautnya berbeda. Dan Bapak Ibu nanti bisa memilih sprite itu yang ikan ini atau ikan ini bisa memilih. Di sini disediakan banyak sekali. Ini bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini dicari. Nah, ini ada banyak sekali karakter yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kita mau membuat game, cerita atau animasi apapun. Nah, di sini banyak sekali pilihan sesuai dengan kebutuhan. Termasuk background. Backgroundnya ini tadi kan karena saya mempunyai tema cerita tentang hunting fish, berburu ikan, maka saya pakai background dalam laut. Sebenarnya di sini ada banyak sekali background pilihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada background di lapangan, baseball, ada di ini baseball juga, ada basket, ada di pantai, ada di kamar, ya. Nah, nanti bisa membuat story versinya anak-anak. Dan kalau ini tadi, saya pakai yang ini, Underwater 2. Ini ada Underwater 1. Misal saya
pakai yang ini. Nah, nanti misalnya level 2 underwaternya ganti yang ini, begitu. Akan lebih seru lagi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi banyak background yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang seru lagi, ini anak-anak bisa mengupload gambar mereka sendiri, versi mereka. Misal, kalau Bapak Ibu punya ide, anak-anak silakan membuat cerita versi masing-masing dengan menggunakan sprite dan gambar mereka masing-masing. Nah, itu akan lebih seru lagi. Anak-anak bisa menggambar dulu background-nya. Wah, saya ingin bercerita tentang di dunia pasar, begitu. Saya menggambar pasar. Ada proses jual beli di sana. Nah, gambar aja pasar versi mereka. Ada gambar krayon, nanti difoto. Nah, kemudian di sini ada pilihan upload. Nah, di sini ada upload, unggah latar. Nah, nanti bisa diunggah di sini dan digunakan untuk background-nya. Termasuk sprite, termasuk karakternya ini Bapak Ibu. Yang ikan hiu ini. Anak-anak bisa upload sendiri. Misal anak-anak membuat karakter Spider-Man versi mereka. Atau anak-anak punya foto. Nah, kemudian kita di crop gitu, versi mereka, foto mereka yang berdiri, untuk jadikan karakter. Misalnya karakter untuk melakukan komunikasi dengan temannya, ya, misalnya bercerita dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dan akan lebih memberikan ketertarikan yang lebih bagi mereka. Nah, begitu. Dan nanti hasil akhirnya Scratch ini bisa di online-kan, bisa kita bagikan ke semua pengguna internet dan juga bisa kita ekspor menjadi bentuk exe dan bisa juga diekspor menjadi bentuk APK. APK itu yang bisa diinstal di handphone Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak pasti akan lebih tertarik lagi bagaimana game ciptaan mereka ada di handphone, dimainkan oleh orang banyak. Nah, begitu Bapak Ibu, mungkin karena waktunya sudah jam 20.40, mohon maaf ya, mungkin melebihi waktunya. Ya. Oke, mungkin itu Seru Bapak sekali, Ibu, Pak Helmi dan Pak Husnul, saya serahkan ke Pak Helmi. Terima kasih. Ya, monggo untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan tentang coding ini. Boleh nanya Pak? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya mengikuti dan melihat presentasi hari ini menarik nih Pak. Terutama saya ini kan ngajar SMA nih. Anak SMA kan suka main game. Perkenalkan nama dan dari mana dulu Bu ya? Oh iya, monggo. Nama dan dari sekolah mana? Bisa dinyalakan videonya. Ya, saya Ibu Mulyani dari SMA Negeri 1 Sanggau Pak, Kalimantan Barat. Wah, Ya. Kalimantan Barat. Selamat malam Ibu. Jauh sekali. Ya, selamat malam. Senang bisa bergabung di sini Pak Didi dengan saya. Sama-sama Ibu. Luar biasa, luar biasa. Jadi saran saya, bukan saran ya, mungkin masukan sih. Iya. Kalau saya melihat tayangan tadi itu kan menarik sekali tuh. Selama ini anak-anak, terutama anak SMA itu kan gamer banget tuh ya. Dan kadang mereka lalu akhirnya lupa diri sehingga untuk belajar malah enggak sempat. Nah, dengan membuat game sendiri itu justru adalah tantangan yang mereka harus hadapi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya hanya melihat tayangan seperti ini, saya rasa mungkin untuk memahaminya agak sulit, walaupun tadi secara logika bisa dipahami Pak Didinya. Nah, jadi saran saya nih kalau seandainya bisa ditindaklanjuti, jadi mungkin dibuka kelas khusus ya, pelatihan khusus lah Pak Didin, entah untuk berapa kali pertemuan, sehingga kita ini memang dipandu benar bagaimana membuat minimal satu game dan kemudian nanti bisa mengaplikasikannya di depan murid-murid gitu Pak. Nah, iya. Kemudian Pak Didin siap terbang ke Sanggau. Ya, kalau seandainya memang bersedia nanti saya sampaikan ke ketuanya untuk bisa. Waduh, mantap. Ya, kan? Pak GP Sanggau ya.
Ya, jadi maksud saya terus kemudian Pak, kalau seandainya misalnya selama ini Pak Didin sudah menugaskan siswanya untuk membuat game tadi, itu dalam berapa waktu yang diperlukan Pak untuk membuat satu game itu Pak? Nah, sehingga ini kan bisa kita agendakan kalau seandainya memang itu kita tugaskan kepada anak, berarti perlu berapa lama sehingga juga tidak menyita pembelajaran yang lain, sehingga lalu kesannya itu kok hanya fokus ke situ gitu Pak. Nah, karena kalau SMA kan saya kan ngajar biologi Pak hanya 2 jam saja dalam 1 minggu kan. Berbeda dengan kalau guru SD. Kalau guru SD kan full memang milik itu milik guru gitu kan. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mulyani. Monggo Pak Didin. Terima kasih Bu Mulyani. Ada usul yang luar biasa. Luar biasa ya. Ini luar pulau ini. Ibu Mulyani ini dapat info dari Bu Emi atau dari siapa? Luar biasa infonya. Luar pulau ini. Saya dapat infonya dari KGBN, Pak. Dari KGBN. Oh, KGBN ya. Oh, ya, alhamdulillah. Ibu dari grup KGBN. Langsung saya jawab ya, mohon izin. Jadi untuk tadi yang pertama berapa lama dulu sih yang saya jawab. Untuk level SMA, saya kira untuk contoh game yang tadi nggak Ibu? Untuk game yang tadi, saya kira untuk 1 pekan, 1 minggu, saya kira sudah cukup Ibu. Yang penting adalah mematangkan penggunaan fungsi masing-masing code, masing-masing blok tadi itu. Ini untuk apa, ini untuk apa, nah itu saja sebenarnya. Kalau itu sudah paham, saya kira anak-anak akan semakin bisa bereksplor. Tapi kalau untuk tugas awal-awal, mungkin untuk pengalaman di kelas saya, ya Bapak Ibu, kelas saya itu malah untuk anak usia SD. Untuk usia SD memang mungkin masih ada campur tangan dari orang tuanya. Cuman yang saya tekankan di situ adalah anak-anak harus paham dulu. Anak-anak ini nanti tujuannya untuk ini loh ya. Nah, misal kalau hiunya ini mau bergerak ke depan, itu pakai yang ini bloknya. Nah, kalau mau misalnya berputar, pakai ini. Terus gimana supaya berurutan? Nah, disusun di bawahnya. Nah, itu cara Bapak Ibu saja untuk menjelaskan ke anak-anak. Tapi kalau untuk Ibu Mulyani tadi kan anak usia SMA, insya Allah dengan sedikit gambaran kita arahkan sebentar, insya Allah sudah paham untuk level untuk game yang tadi itu nggih, untuk game yang tadi itu. Jadi 1 minggu saya kira cukup Ibu, dan itu nanti sistemnya kan online Ibu, jadi bisa sambil santai-santai mereka pegang handphone, nah, bisa itu mengembangkan atau mengerjakan proyeknya begitu. Terus kalau untuk usulan yang tadi, monggo kami serahkan ke tuan rumahnya ini Pak Husnul dengan Pak Helmi untuk kegiatan lanjutan. Monggo. Sepertinya lanjut ini Pak. Lanjut Pak. Luar biasa ya. Mungkin untuk SMA ini ya. Saya ini tertarik gini Pak, kalau di biologi itu kan ada sistem gerak misalnya kan. Nah, jadi kalau seandainya diterapkan dengan metode seperti ini, anak-anak tuh kayaknya lebih tertantang tuh Pak. Ada gerakan rotasi, ada gerakan situasi, nah gitu Pak. Iya, bahkan nggak hanya biologi Bu, matematika bisa di cover untuk scratch ini, untuk rumus bangun ruang macam-macam itu bisa loh. Dan saya ada untuk yang anak usia SD untuk menghitung luas persegi, itu bisa dan interaktif ya, anak-anak pasti akan lebih tertarik untuk bisa memahami itu. Untuk PAI kemarin saya juga sempat ngobrol dengan guru PAI, contoh untuk media materi sholat jenazah, itu juga bisa difasilitasi dengan Scratch, jadi nggak monoton begitu. Nah itu ya Pak, jadi nggak hanya manekin langsung begitu. Kemarin gitu Pak, wah saya ini guru PAI Pak, gimana itu sholat jenazah? Bisa Pak, bisa, itu silakan nanti gambar itu gambar jenazahnya yang sudah berkafan, nah itu gimana? Agak horor ya materinya. Enggak sih, untuk pendidikannya saja, untuk sholat jenazah.
Bisa Ibu, insya Allah bisa banget. Dan monggo nanti sekali lagi saya serahkan ke tim KGB Tuban barangkali untuk ada tindak lanjutnya, monggo. Lanjut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mulyani ya. Iya. Begitu Bu Mulyani. Mungkin yang Mungkin lain ada yang bertanya lagi, mumpung masih ada Pak Didin ini. Oke, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didin, terima kasih ya. Ini boleh saya ini Pak. Ada tidak lanjut itu Pak, mau daftar pertama ini. Ya, menarik sekali itu untuk media pembelajaran ya. Itu bisa didubbing ya Pak? Didubbing bisa Ibu. Kita bisa masukkan suara. Nah, suara yang tadi kayak pop itu kan bisa kita masukkan suara kita. Bisa diupload juga. Jadi nggak hanya sprite-nya, nggak hanya background-nya, suaranya juga. Jadi suara kita bisa rekaman dulu, kemudian kita upload. Nah, jadi bisa. Dan cocok untuk SD. Cocok betul. Daftar ini. Lanjut ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, banyak peminat itu Pak. Monggo, yang lain silakan bertanya. Mumpung masih ada 10 menit lagi, Pak. Izin. Waktunya. Monggo. Ya. Silakan. Monggo, yang lain. Pak Didin, ini berarti kalau saya tadi membayangkan gini Pak Didin. Gimana? Kalau anak SD, kalau anak SD dilatih dari basic tadi, kemudian dia menyusun seperti blok bahasa pemrograman tadi. Artinya kan dia sudah pelan-pelan itu dibangun cara berpikirnya. Betul sekali Bapak. Nah, kalau dia sudah bisa meng-create something, yang menciptakan sesuatu, artinya secara nggak sadar itu seperti apa ya? Kalau dalam sudah melatih HOTS, Iya betul sekali. HOTS berpikir level tinggi. Karena ada proses menganalisanya, mengaturnya, membuat ceritanya. Iya betul. Dia bercerita maunya, saya mau begini, saya buat permainan model seperti ini. Dan itu kalau betul sekali, Pak. Itu kalau kita kaitkan dengan materi kita, materi pembelajaran kita, maka itu sudah hot itu ya, sudah high order sudah itu. Iya betul. Iya, betul sekali. Malah kalau di blend dengan pelajarannya, mungkin itu tambah lebih bagus lagi, karena keterampilannya sudah dengan pengetahuan juga. Betul. Bagus. Betul. Mungkin Pak Andi ini kayaknya sudah mau bertanya ini, dari tadi sudah senyum-senyum. Pak Andi. Monggo. Iya, ini Pak Andi. Monggo Pak Andi. Terima kasih Pak Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih ya kalau mau tanya sih enggak ya. Cuma sejak lama sudah kepinginnya sih belajar seperti ini. Sejak mulai saya kuliah S1 itu kepinginnya belajar seperti ini. Tapi baru kali ini saya itu mau bicara ini. Bertemu di KGB ternyata. Bertemu di KGB. Gini, seperti tadi gambar-gambar tadi itu berarti bisa kita create sendiri ya untuk yang backgroundnya itu. Betul Bapak, betul. Jadi, kalau yang skripnya itu apakah bisa di copy di kita buat di yang lain tuh bisa atau enggak? Skripnya saja itu katanya Pak Khusnul tadi kan bisa dibuat crack gitu loh. Gitu. Apakah bisa di copy di tempat copy skripnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Langsung saya jawab nggih Pak Elmi nggih. Monggo. Untuk Scratch Pak, Scratch ini memang dia nggak memproduk script versi codingnya. Jadi dia hanya menayangkan versi visual saja. Jadi dalam bentuk blok saja Bapak. Jadi dia nggak menayangkan yang versi script, yang versi kode program. Jadi kita nggak bisa mengkopinya, nggak bisa mengcopy scriptnya. Nah, tapi kalau untuk tujuannya crack, saya kira nggak butuh lah. Wong kita buat
project itu, karya itu bahkan bisa di-share, bisa di-remix oleh siapapun, Bapak, yang punya akun di Scratch. Jadi kita kalau mau belajar, itu nggak harus dari awal, Pak. Bisa melihat, mengeksplor karya orang lain. Oh, ternyata kayak gitu ya, untuk menggerakkan paus supaya bisa berputar, atau hiu supaya berputar. Itu nggak harus dari awal, karena seperti ada template-nya juga, mungkin juga ada, Pak, ya? Template ada, Bapak. Di-explore saja di sana, itu ada istilahnya beberapa contoh tutorial. Nah, itu bisa langsung kita remix, langsung bisa kita pakai. Nah, jadi remix itu mungkin salah satu fitur keunggulan yang ada di Scratch. Kita bisa berkolaborasi, tapi misalnya Bapak Ibu nggak mau share, nggak mau diremix orang, ya bisa. Ya, selama itu nggak di-share, maka nggak bisa diremix. Tapi kalau di komunitas Scratch itu tujuannya untuk itu. Jadi slogan mereka itu imagine, create, dan share. Jadi anak-anak yang berada di situ berimajinasi, membuat, dan sudah di-share ke yang lain. Tentang COVID, nah itu ada Bapak Ibu. Kalau mau misalnya mengarahkan anak-anak usia SD, ayo anak-anak silakan berkreasi, misalnya bagaimana penanganan atau antisipasi supaya protokol kesehatan ini bisa menyeluruh, tapi versi mereka membuat game dengan Scratch atau membuat animasi versi Scratch. Nah, itu bisa. Dan di Scratch yang di internet itu banyak, bisa kita remix, bisa kita contoh. Begitu Pak Andi. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaan masih ada 4 menit lagi. Saya Pak Helmi. Kalau nggak ada dari Bapak Ibu yang lain, saya yang bertanya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Pertanyaan saya ini satu, ada aplikasinya yang bisa di-download atau berbasis web saja, kemudian apa dia berbayar atau langganan bulanan? Biasanya kan sekarang kebanyakan aplikasi kan seperti itu, Pak. Jawab, Untuk Scratch Bapak Ibu, Scratch ini ada versi online dan ada versi offline. Dan Scratch sekarang yang terbaru adalah versi Scratch 3. Ya, itu bisa kita download dan kita install di komputer kita. Jadi kalau Bapak Ibu harus online setiap saat kan susah itu, pakai bandwidth. Nah, kalau nggak mau seperti itu, kita bisa create secara offline, bahkan kita bisa download hasil remix dari yang dari online itu kita download dan kita bukan di versi offline, itu bisa. Dan itu free, Bapak. Itu free. Oh, open source. Wah. Dan karena mungkin slogan mereka itu sharingnya itu, berbaginya itu. Jadi kita tidak usah mampir Bagas 31 gitu. Iya, selain Bagas ada kue ya, Pak. Bertobat. Ini kayaknya para cracker ini ya. Pak boleh minta kontaknya nggak Pak kalau mau tanya-tanya tentang tentang programming. Pak Helmi ada yang tanya di chat kayaknya, Pak. Mungkin bisa dicek di chat ya. Iya. Monggo. Iya. Pertanyaan Bu Fania. Iya, ini Bu Fania. Boleh minta kontaknya kalau mau tanya-tanya lagi. Jadi minta kontaknya Pak Didin. Nomor rekening juga dikasihkan nanti, Pak. Jangan khawatir. Oke, siap Bu Fania. Handphone ada atau email juga ada. Saya tulis di chat saja nggih. Nomor HP 0856 Enak di grup aja Pak, kalau di chat engko hilang. Oh gitu. Di CV saya tadi ada nggih Pak Helmi nggih. Barangkali saya nggak ada di grup. Tadi masuk grup kan nggak harus hilang. Ya, kan saya share CV-nya Pak Didin nanti habis ini. Lain di grup TPD ya, di grup WA nanti Pak. Iya. Iya, TPD itu. Iya. Dan saya juga membuat beberapa konten Bapak Ibu di YouTube saya. Nah, monggo nanti kalau mau belajar, saya kadang menjelaskan step by step-nya itu di situ juga. Di Masdin Media. Barangkali mau mampir, monggo. Masdin
Masdin Media. Auto subscribe ini Pak. Auto subscribe. Subscribe-nya nggak bayar ya. Cuman pakai internet. Oke. Mungkin itu Pak Elmi. Oke, terima kasih. Ini karena waktu sudah mendekati pukul 21 untuk penutup Pak Didin, monggo kesimpulan akhir yang bisa membuat tambah teman-teman guru ini tambah terangsang lagi untuk mendalami coding. Ada kata terangsang. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama di malam ini dan alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh teman-teman KGP Tuban untuk sekedar sharing belajar bersama. Okay. Jadi intinya Bapak Ibu, coding for kid ya. Coding for kid berarti kita itu sebenarnya mengajarkan anak-anak untuk bisa berpikir logis, berpikir sistematis, dan berpikir solutif Bapak Ibu. Karena dengan belajar coding adalah bahasa komputer. Bagaimana manusia bisa berkomunikasi dengan komputer itu fasilitatornya adalah coding itu, bahasa program itu. Dan untuk anak-anak yang penting Bapak Ibu itu bisa memberikan motivasi saja dulu. Ya, anak-anak diberikan istilahnya sesuatu yang menarik dulu. Jangan diberikan sesuatu yang wah coding itu ribet gitu, enggak. Ya, ada istilah coding is fun. Kalau saya tadi ada istilah coding is amazing. Jadi berikan sesuatu yang besar, ya impian yang luar biasa buat anak-anak supaya mereka termotivasi. Karena sekali lagi kalau di barat begitu, untuk anak-anak usia dini itu sudah mulai dikenalkan dengan istilah berpikir logis, kemudian sistematis dan solutif. Begitu mungkin yang bisa saya bagikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo Pak Elmi. Dan saya akhiri dulu nggih. Saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Hari ini memang sepertinya luar biasa sekali. Kita mengenal hal baru yang ada di dunia pendidikan. Ya. Mungkin dari sini kan kita bisa langsung match. Oh enaknya di sekolah nanti kita apakan gitu. Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan kembalikan ke Pak Husnul yang telah membuka tadi. Karena kalau dibuka nggak ditutup itu nggak enak rasanya. Masuk angin, ya? Masuk angin katanya Pak. Terima kasih dari saya. Channel YouTube-nya Pak tolong ditunjukkan nanti ini di chat aja, di grup aja. Channel YouTube-nya mungkin bisa nanti. Nah, bisa kita lihat gitu. Nanti kalau kita subscribe kan otomatis setiap kali panjenengan punya ini itu kan kita bisa melihat gitu. Siap. Subscribe, jadi tonton, jangan di skip iklannya Bu. Terima kasih Pak. Ya, nanti kayaknya menarik sekali tapi aku sih urung iso ngono kuwi. Wis tuwa iki kotak-katik komputer aduh susah bisa. Semangatnya Bu, luar biasa. Tua aja. Kita mau belajar ya Allah berusaha. Makanya minta itu apa namanya YouTube-nya aja nanti apa gitu channel YouTube-nya nanti bisa didelok-delok kalau misalnya nutut ya tak tututi. Tak eloki. Pengen jannya pengen. Harus. Alhamdulillah kegiatan malam hari ini berjalan dengan lancar dan animonya sangat luar biasa dari teman-teman guru lintas pulau ya, lintas se-Indonesia dari Sanggau juga. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung, berantusias, mengosongkan kelasnya masing-masing, sangat antusias. Kemudian bagi Pak Didin yang sudah berbagi ilmunya sebagai luar biasa sekali, mau menambah wawasan baru kita tentang
dunia coding yang awalnya gelap gulita ternyata begitu. Oh gampang ternyata ya, seperti itu. Apalagi anak-anak SMA yang biasa main game itu, game yang tinggi-tinggi, main logikanya itu tinggal apalagi yang biasa main editing video, main frame by frame itu sudah begini gitu. Saya langsung klik gitu. Begitu. Terima kasih Pak Didin, ilmunya luar biasa. Salam untuk keluarga, sehat selalu semuanya, juga teman-teman tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, sehat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berbagi ilmunya, silahkan bisa kontak kami di grup KGP ya. Jadi tidak perlu menunggu untuk hebat. Jadi praktik baik apa yang sudah kita lakukan di sekolah, seperti itu, langsung berbagi, kita sama-sama belajar. Lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di kegiatan TPD Tuban selanjutnya. Saya akhiri sekian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget sami-sami ilmunya semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahminya lanjut nggih. Lanjut. Amin. Insya Allah. Saya izin live nggih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Monggo, saya juga mau izin live. Yang punya rumah nutup pintunya belakang. Masa tak tutup dulu, masih di dalam kan nggak enak. Iya, nunggu dulu.